Pernah kebayang nggak ada sebuah kota kuno yang dibangun bukan di darat, tapi di atas lautan? Jauh di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah tempat yang seharusnya mustahil ada. Nan Madol, sebuah kota hantu megah yang dibangun di atas terumbu karang. Dan kali ini, kita akan coba bongkar rahasia di baliknya. Langsung aja ke pertanyaan utamanya, gimana caranya? Tanpa alat berat, tanpa teknologi modern, bagaimana mungkin sebuah peradaban kuno bisa mendirikan kota sebesar ini di tengah samudra? Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita coba pecarkan bareng-bareng. Dan ini bukan cuma soal satu atau dua bangunan loh. Ini kota betulan. Ada 92 pulau buatan yang semuanya terbuat dari balok-balok batu basal raksasa. Disusunnya itu mirip kayak kita numpuk kayu, tapi ini batu. Semuanya dibangun di atas terumbu karang dan dihubungkan oleh jaringan kanal yang rumit. Kebayang kan? Karena lokasinya yang terpencil dan akhirnya ditinggalkan, tempat ini sering disebut kota hantu Pasifik. Tapi kalau kita lihat strukturnya yang penuh dengan kanal-kanal air, nggak heran juga kalau Nan Madol dapat julukan lain yang lebih keren, Venesia dari Pasifik. Terus, di mana sih persisnya tempat misterius ini? Coba kita lihat peta. Nan Madol itu ada di sisi timur Pulau Pohnpei, yang sekarang jadi bagian dari negara Federasi Mikronesia. Benar-benar sebuah titik kecil di tengah lautan yang luas, tapi nyimpen salah satu keajaiban arkeologi paling membingungkan di dunia. Oke, kita bedah sedikit angkanya ya. Ada hampir 100 pulau buatan dihubungkan sama kanal-kanal dan luasnya itu membentang 1,5 kilometer kali setengah kilometer. Skalanya itu masif. Tapi yang paling menarik buat saya itu nama aslinya, Son Nan Leng, artinya Karang Sorga. Puitis banget ya. Nah, kalau udah ada mahakarya sekeren ini, pertanyaannya, siapa yang bangun? Jawabannya mengarah ke satu kelompok penguasa yang sangat kuat dan misterius, dinasti Saudelar. Merekalah para arsitek di balik Karang Surga ini. Sejarah mereka ini panjang banget loh. Pembangunannya sendiri dimulai sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terus, masa kejayaannya itu berlangsung dari tahun 1100-an sampai 1600-an, di mana mereka berhasil menyatukan sekitar 25.000 penduduk Pohnpei di bawah kekuasaan mereka. Sampai akhirnya, kekuasaan mereka runtuh di tangan seorang pejuang legendaris bernama Isokelekel. Jadi, siapa sih dinasti Saudelor ini? Mereka itu bukan cuma raja biasa, tapi pemimpin politik sekaligus spiritual yang punya kekuasaan mutlak. Dan Nan Madol ini bukan cuma ibu kota seremonial, ada fungsi strategis yang jenius banget di baliknya. Mereka mewajibkan semua kepala suku atau saingan politiknya untuk tinggal di kota ini, jadi mereka bisa diawasi terus. Cerdas kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Gimana cara mereka bangun ini semua? Ini bukan sekedar prestasi arsitektur biasa loh. Untuk masanya, ini adalah sebuah keajaiban teknik yang, ya kelihatannya hampir mustahil. Coba lihat angka ini, 250 juta. Jeda singkat, itu perkiraan jumlah total tonase batu yang dipakai buat membangun Nan Madol. Angka yang, jujur, susah banget buat dibayangin skalanya. Jadi, gimana caranya? Nah, disinilah ceritanya jadi seru, ada dua versi. Legenda lokal bilang, batu-batu itu terbang ke tempatnya pakai sihir, atau malah dibantu sama naga. Di sisi lain, para ilmuwan punya teori yang lebih logis, pakai rakit bambu, tali dari serat kelapa, dan sistem pengungkit. Masalahnya, sampai sekarang, belum ada yang berhasil membuktikan cara itu bisa dilakukan untuk batu sebesar itu. Jadi, misterinya tetap ada. Dan seolah-olah itu belum cukup gila, lihat ini, 50 ton. Itu berat satu balok batunya. Dan ada beberapa yang bahkan lebih berat. Setara sama berat gabungan beberapa truk. Yang lebih gilanya lagi, batu-batu ini ditambang dari lokasi yang jauh di seberang pulau. Jadi harus diangkut lewat laut dan rawa. Gimana coba caranya? Setiap peradaban besar pasti punya siklusnya sendiri. Sekarang, mari kita lihat gimana Nan Madol berubah dari pusat kekuasaan yang megah menjadi kota terkutuk yang sepi dan akhirnya ditemukan kembali berkat teknologi modern. Jadi setelah dinasti Saudelur runtuh, Nan Madol pelan-pelan ditinggalkan penghuninya. Penduduk lokal mulai percaya kalau tempat itu angker dan dihuni oleh roh-roh jahat. Akhirnya kota yang dulu ramai ini jadi sunyi senyap dan dari situlah julukan kota hantu muncul. Selama ratusan tahun, sebagian besar rahasia Nan Madol dan sekitarnya tersembunyi di bawah rimbunnya hutan tropis. Sampai akhirnya, beberapa tahun terakhir ini, sebuah teknologi laser presisi berhasil menembus lapisan hutan itu dan mengungkap gambaran yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Namanya LiDAR. Gampangnya, ini kayak radar super canggih yang bisa memetakan permukaan tanah dari udara, bahkan nembus hutan lebat. Dan temuannya itu luar biasa.
Ternyata, di daratan sekitar Nan Madol, ada sistem terasering pertanian yang sangat luas dan canggih. Ini membuktikan kalau peradaban Saudeler bukan cuma pembangun hebat, tapi juga ahli pertanian yang luar biasa. Tapi kisah Nan Madol ini belum selesai. Justru sekarang, warisan yang luar biasa ini sedang menghadapi ancaman baru. Sebuah ancaman yang mungkin jadi tantangan terbesarnya. Hari ini, Nan Madol sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi masyarakat Pohnpei, tempat ini masih sangat sakral, dijaga oleh roh leluhur, dan banyak yang percaya ada kutukan bagi siapapun yang tidak menghormati situs ini. Tapi, ancaman yang paling nyata sekarang bukanlah kutukan, melainkan perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut secara perlahan mulai menelan kembali kota kuno ini. Seperti yang dikatakan oleh seorang arkeolog, Paul Hambres, tidak ada tempat di dunia yang lebih misterius daripada Nan Madol. Dan kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Sebuah teka-teki dari masa lalu yang sampai hari ini terus menantang semua logika dan pemahaman kita. Pada akhirnya, Nan Madol jadi pengingat yang sangat kuat buat kita semua. Kalau mereka bisa membangun surga di atas lautan ribuan tahun lalu dengan teknologi yang entah bagaimana caranya, ini bikin kita jadi bertanya-tanya, pengetahuan kuno luar biasa apa lagi ya yang mungkin sudah hilang ditelan waktu dan masih menunggu untuk ditemukan kembali.